minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un utawi ikilah iki iku pira-pira pang-pang masalah. Pada balag hari ini, yaitu Kimusonib akan berbicara daripada furu'iyah. Furu'iyah itu adalah cabang daripada hukum agama, dan dalam hal ini adalah tentang pernikahan. Lau jawwajal qadi imro'atan qabla subuti tawqilihi bal bi khabari adlin nafaza wa soha lakinnahu ghairu jaizin li'annahu ta'ata aqdan fasidan fid dhahiri. Lau jawaja lamun ngawinaken al-qadi sapa pangulu imro'atan ing sawiji wadon ing dalam sedurunge tetap dadi wakile qadi bal bi khabari adlin baliktah kalawan sebab caritaan wong adil suwiji napada maka lulus langsung, maka lulus ya tajwid wasoha lan sah ya tajwid lakinahu tetapine tajwid gueru jaizin iku orang anak kang wenang li'annahu karena satune qadi ta'ata iku ngelakoni ya si qadi akdan fasidan ing akad kang fasid kang rusak fil dhahiri ing dalam kang dohir tegese hukum dunia ing dalam hukum duniane kama qala ba'du asabina kaya barang kang wis ngandika hu ing emak barang sopo setengah pira-pira batul kita sahabat kita Imam Syafi'i. Lau jawajal qadi. Awas. Ki Bakar panganten lalaki ayeuna datang ka hakim babarengan jeung Nyi Hindun calon pamajikana datang ka naib ceuk Ki Bakar ceuk Nyi Hindun baik deh ari bapana bapak Nyi Hindun masih diburi keneh. Terus cek naib Bakar geraka dia kula nikahkeun kula ngawinkeun pasti bapa maneh ieu ngawakilkeun kana kula pasti padahal teu acan nyampe dikawinkeun beta ta eta sah langsung jeung sah ngan cara kitu eta naib henteu beunang karena eta teh ngelakonan kana akad anu fasid menurut hukum dunia. Jadi lau jawaja seandainya seorang penghulu menikahkan mengkawinkan kepada seorang perempuan yang belum ada kepastian, walinya mewakilkan kepada penghulu tersebut masih di belakang mengikuti bal bi khabari adlin bal
Jadi balik tah seolah-olah Bapak Hakim tersebut itu mendapat berita kabar seorang yang adil. Bapak Hakim, itu Bapak Jaed akan menikahkan putrinya, pasti mewakilkan Bapak Hakim. Akan mewakilkan. Tanpa ada wakil yang pasti dari bapaknya, Bapak Naib langsung menikahkannya. Itu napada berlangsung dan sah. Akan tetapi cara hakim yang dilakukan hakim itu tidak boleh sebetulnya Ghairu Jaiz. Karena Bapak Hakim sendiri atau Qadi sudah melakukan suatu akad yang fasid untuk hukum dunia. Adapun hukum akhirat batiniah itu sah. Sebab apa? Seperti hal yang kemarin, elatnya itu di dalam akad-akadan itu yang diiktibar adalah nafsul amri, bukan dal mukalaf. Nafsul amrinya memang bukti saudara Jaid itu jelas akan mewakilkan kepada naib. Itu nafsul amri, ya. Sah. Ini sebagaimana pendapat sebagian daripada sahabat-sahabat saya, begitu kata Kim Musoni. Di kesimpulan untuk hakim tersebut atau qadi, jangan sampai kalau sebelum jelas seorang wali secara lisan mewakilkan untuk menikahkannya gitu. Sekalipun ada berita, ada kabar bahwa walinya wanita itu akan mewakilkan kepada naib. Tapi kalau belum jelas dari lisan pribadinya itu jangan dulu. Tunggu aja dulu Pak Naib ya. Walau balagatil waliyam ro'atun idna mauliyatihi bihi payusodikuha wa wakalal qadiya fajawajaha sohat taukilu wa tadwiju walau balagot lamun wistu meka al waliya ing wali nikah imro'atun sopo wong wadon idna mauliyatihi ing idin wadon kang den walian dening wali idna mauliyatihi ing idine wadon kang den walian dening wali. Ing dalam tajwid pasoddaqo maka kari-kari percaya ya si wali aing imro'atun tea wa wakala lan ngawakilaken ya qadi ya wali itu al qadiya ing pangulu pajawaja maka kari-kari ngawinaken ya qadi ha ing mauliat soha maka sah atau kilu opo ngawakilaken wa tadwiju lan ngawinaken. Nah, walau balagot ayeuna Nyi Hindun putri Ki Jaed babaturan jeung Nyi Fatimah cek Nyi Hindun teh Fatimah pangbejakeun si ka bapa aing eta daek kitu dikawinkeun. Bener sih Don. Terus Nyi Fatimah datang karena Bapak Nyi Hindun, Bapak Jaed. Begini saya akan menyampaikan dari putri Bapak, teman saya, saudara Hindun, bahwa dia katanya mau atau izin untuk ditikahkan sebagaimana kemauan Bapak dengan siapa saja. Tuh. Yang bener loh kamu Fatimah, bener Pak. Kemudian saudara Jaid itu
percaya tentang apa yang dikatakan oleh saudari Fatimah. Langsung pada hari itu juga saudara Zaid mewakilkan atau datang ke kantor urusan agama dan mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkannya. Setelah mewakilkan, langsung sama penghulu sama naib ditikahkan. Maka sah, mewakilkannya saja sah, dan menikahkannya pun seorang naib sah. Jadi walau balagot lamun tah geus nyampe datang ka hiji wali bapana nyindun Imron Nyi Fatimah ngabejakeun tentang bahwa anak Ki Zaid teh mau liatna izin dikawinkeun ku Ki Zaid ku bapana, terus bapana oge percaya, langsung ngawakilkeun kana pangulu. Nah, dikawinkeun ku pangulu sah ngawinkeunna jeung sah ngawakilkeunna gitu. Walau qalat imra'atun liwaliha azintu laka fi tazwiji liman arada tajawuji al-ana wa ba'da talaqi wan kido i'idati soha tajwijuhu bihadal idnisanian. Walau qalat lamun tangucap imra'atun sapa wong wedon liwaliha kade waline imro'ah ngucap ing lapad adintu idin isun laka kadwe sira pitajwiji ing dalam ngawinakeun isun liman aroda kade wong kang ngarepakeun yaman tazawuji ing narima ngawin isun al-ana ing dalam waktu iki wa ba'da tolak ilan dalam saeseden tolak isun wan kidho i'idatilan saese narima entek ida isun soha maka sah tajwiju apa ngawina kene wali biadal idni kani kilaki idin sanian ingkang kapingdo. Terus pala wakalal waliyu ajnabian biadi sifati soha tajwiju sanian aidon. Maka lamun ngawakilaken sopo wali ajnabian ing wong lanang lian, ing wong kang lian biadal isipah kani kilaki rupa sifat soha maka sah tajwiju opo ngawina kene ajnabi dia sanian ingka kambing do aidon balik isun kalawan balik ora duwe duit liana karena satu wong wailam yamliku halal idni lakin tabiun lima malakau halal idni karena satu si wali tawong lan asanaja orang amil yang huing idin huing tajwid baik deh ing dalam tingkah idin tetapi ne tajwid tabiniku kang anut lima malaka kade barang kang wis ngamilik ya wong huing barang halal idning dalam tingkah idin kamapta kaya barang kang wis awe patwa bikan barang at-toibun nasiri sopo seh toib nasiri wa qarau ba'du asabina lan wis netepaken ing ma'apta sopo setengah pira-pira batur kita walau qolat imro'atun liwaliha cek Nyi Hindun kana bapana bapak kula idin dikawinkeun ku bapak ka sahabae nurek ngawin kana kula tuh hiji oge sanggeus kula ditolak ku salaki kula
Ya. Kula ge izin ditikahkeun ku bapa jeung saha bae. Jadi sana naon geus izin 2 kali. Tah maka sah ngawinkeunna si wali ku izin model kieu tah anu kadua teh. Jadi walau qalat imro'atun, ada salah satu perempuan ngomong sama walinya, sama bapaknya. Bapak, saya setuju, saya izin kepada bapak untuk dikawinkan dengan siapa saja yang mau mengawin saya, yang cinta sama saya, yang simpati sama saya, silahkan saya izin untuk ditikahkan sama bapak anak sekarang juga. Dan kalau memang sesudah nikah suami saya pun mencerainya, menjatuhkan tolak, dan saya sudah lepas iddah, saya juga izin kepada bapak untuk ditikahkan yang kedua kali. Kemudian setelah itu bapaknya menikahkan dengan seorang laki-laki memang yang cinta, yang ingin menikahi sama anaknya tersebut. Maka sah tentang perkawinan anaknya, bapaknya sah. Dan kalau memang saudara jahit bapaknya mewakili kedua kepada seseorang, orang lain, misalnya kepada salah satu ustadz, dengan cara seperti itu, maka sah pula menikahkannya untuk yang kedua kali. Kok gitu? Naon elatna, apa alasannya? Li'anahu, karena seorang wali sekalipun sewaktu izin dia tidak memiliki untuk tajdid menikahkan yang kedua kali, akan tetapi mengawinkan yang kedua kali itu tabiun lima malakau, tabiun, mengikuti kepada apa yang sudah dia miliki sewaktu izin. Ini fatwa sebagaimana fatwa Syekh Thaib An-Natsiri, bahkan ditetapkan oleh sebagian sahabat-sahabat kami, kata Syekh Thaib An-Natsiri. Jadi kalau istilahnya naon ngaranna, izin berarti kalau izin itu kategorinya anaknya saudara itu udah janda. Sebab kalau enggak masih perawan mah tidak ngomong masalah izin. Walau amarul qadi rajulan bitajwidi man la waliyalaha qabla istidaniha bihi fajawaja bidnya jaja binan al asoh anastina batahu bisuglin muayyanin istikhlafun la tawkilun walau amaro lamun marental kodisapa pangulu rajulan ing sawiji wong lanang bitajwijiman kalawan ngawinaken wadon la walia kang ora duwe wali ikut tepla kademan ing dalam sadurunge nemu izine si man ing dalam tajwid pajawaja maka kari-kari ngawinaken ia si rajulan ha ing si man kalawan idine si man lawaliate tawadon jaja maka wenang ya tajwid binan karena ngajenengaken ing atase kaul asoh
anastina bata ing satuning pri gagantine qadi ing dalam katungkul atau kasibukan kang den tentukaken istikhlafun iku gawe gaganti atau gawe khalifah gawe khalifah la taukilun oranana gawe wakil tanga wakilaken walau amaro cek hakim awas bapak hakim serang ngitah kana Ki Umar supaya ngawin-ngawinkeun awewe anu teu ngabogaan wali. Nah, ayeuna Ki Bakar rek ngawin Nyi Hindun. Ya. Sancan idin ya kana Ki Umar. Ku Ki Umar dikawinkeun bae. Dikawinkeun bae tah, tapi leuwih kana idin eta ge sah. Jadi walau amarul qadi rajulan, seandainya di Kabupaten Serang ada qadi namanya hakim pengadilan agama ataupun Kementerian Agama Kabupaten Serang memberi mandat kepada seseorang yang bernama Umar. Umar, saya ngasih mandat kepada kamu untuk menikahkan perempuan-perempuan yang tidak punya wali yang ada di daerah kamu, Pabuaran misal. Sebelum mereka izin pun silahkan sama kamu, silahkan kawinkan atau nikahkan. Setelah saudara Umar mendapat mandat, mendapat memo dari hakim, maka saudara menikahkan perempuan yang tidak punya wali, memang sebelum ada izin. Tah maka apa yang dilakukan oleh saudara Umar atas mandat daripada qadi itu boleh-boleh saja. Boleh. Apa sebabnya binaan? Karena kita merujuk melihat kepada salah satu kaul, yaitu kaul asoh, bahwa sesungguhnya seorang hakim memberi mandat, memberi gaganti perwakilan di dalam kesibukan yang sudah tentu, itu bukan wakil. Istikhlaf adalah namanya melantik seorang khalifah, pengganti daripada hakim, bukan wakil. Nah, dalam kaul ini adalah makanya bagi seorang perempuan yang tidak punya wali adalah wali hakim. Ini kategorinya bagaimana? Apa memang ini perempuan sudah mati bapaknya atau bukan? Yang dimaksud tidak punya wali adalah seperti halnya begini. Maaf nih, naudzubillahi min dzalik. Dulu seorang Hindun itu berpacaran sama seorang namanya Khalid misal. Nah, sebelum dia nikah yang sah, namanya berpacaran, mungkin sebelum nikah dia sudah melakukan sesuatu, yaitu berzina. Dan setelah dinikahkan, baru dapat misalnya 3 bulan menikah, udah keluar anak. Nah, jadi anaknya itu yang hamil di luar pernikahan itu tidak bernasab, tidak termasuk anak Khalid. Jadi makhlukatun mimma ijina, seorang perempuan yang diciptakan dari hasil ain maujina,
air perzinahan. Ya. Nah, terus masa demi masa di tahun ke tahun si perempuan pun sudah gede dan akan menikah, maka yang menikahkan bukan namanya holid, yang memang tercantum baik di kartu keluarga, di KTP bapaknya holid binti holid, tapi itu bukan bapaknya, maka dalam hal ini yang menikahkan itu adalah harus hakim memerintahkan kepada salah seorang di tingkat kecamatan namanya khalifah, petugas, maka khalifah tersebut yang menikahkan. Jadi kalau terpaksa saudara holid mengaku anak sendiri menikahkan saja, itu tidak sah pernikahannya, dan naudzubillah akan terjadi perzinahan seumur-umur gitu. Itu parannya. Awas tuh. Nah, dalam hal ini banyak banget. Geus urang nyiar pipa majikaneun supaya ngararake. Mun bisa mah ulah nu sinuwang sinawung teh urang mana teu kanyawan. Minimalna ulahna kahiji beta. Ulahna kahiji. Ya gitu. Teta sebut manwalia, atau memang Nyi Hindun ini walinya nggak ada sama sekali itu, bapaknya adol, tinggal di Kalimantan, akan mau nikah tidak bisa hadir, dia datang, maka yang harus menikahkan adalah hakim atau qadhi, dan qadhi telah memberi mandat memerintahkan kepada seseorang di tingkat kecamatan yang disebut khalifah, maka khalifah lah yang berhak untuk menikahkan. Dan anastina batal fisil muayyan istikhlaf la taut. Sesungguhnya seorang hakim memberi penggantian perwakilan di dalam kesibukan yang tentu ya di acara pernikahan, itu istikhlaf, menjadikan seorang khalifah ya. Lain taukil, bukan taukil. Jadi berkuasa, hak secara hukum agama, sah secara hukum negara gitu. Far'un wallahu a'lam bishawab.